4 kemenangan beruntung bosku. Luar biasa. Luar biasa. Win streak 4 kali. GGMU. Gimana Kio? GGMU. Udah lupa rasanya kalah teman-teman. Tapi jujur aja teman-teman ya. Hari ini tuh kita semua sebagai warga Indonesia tuh pasti bimbang. Karena pertandingan itu yang paling seru di malam minggu ini ditayangkan dengan jam yang sama. Final futsal King MU lawan Spurs, Bali United versus Persebaya. Ini khusus warga Surabaya ya. Tapi akhirnya apapun itu pertandingannya, yang penting MU bisa meraih 3 poin. Aduh, malam minggu sumpah sangat sumirah teman-teman, sangat sumringah asli. Demi lihat MU ya. Ini kan posisinya aku sebetulnya hari ini tuh lagi arisan bapak-bapak teman-teman. Tak sempat-sempatan delok MU. Selesai babak pertama, jemput anak, langsung pulang, tak lanjutin lihat babak kedua di rumah. Jadi ya untungnya kenapa mic-nya lepas ya? Mic-nya lepas ya. Tapi gini teman-teman ya, kalau MU menang itu memang kita mau bahas dari sisi manapun itu selalu happy gitu loh. Karena ya di luar pemain Spurs ya, kaptennya Romero kena kartu merah, permainan MU tetap layak dinikmati gitu loh. Menyenangkan untuk menonton pertandingan MU itu mulai dari awal sampai akhir pertandingan. Kalau kita lihat secara statistik memang MU sangat menguasai jalannya pertandingan. 68% ball possession, 23 shot, 8 atau 10 yang on target. Itu kan menandakan sangat produktif. Bahkan MU meskipun sudah mencetak 1 gol tetap berusaha menciptakan peluang. Tetap berusaha bermain secara ofensif. Dan aku melihat itu para pemain itu tidak mudah berpuas diri gitu loh. Iya, kereta api ya. Kita bahas King MU dulu nak. Gimana? GGMU. Aduh, GGMU. Aduh, sudah mulai teralihkan fokusnya. Tapi kita kembali pembahasan MU ya teman-teman. Para pemain itu terlihat sangat nyaman. Bahkan kalau teman-teman lihat ya, di luar performa para pemain yang dilihat secara statistik sangat meyakinkan, secara performa individu itu juga sangat impresif gitu loh. Sine Lammens tampil oke seperti biasa. Lini pertahanan Diogo Dalot menjadi pemain yang paling banyak melakukan tackle. Lisandro Martinez menjadi pemain yang paling banyak menyelesaikan umpan. Lalu dari lini tengah ya, duet Kobbie Mainoo dan Casemiro itu juga sangat solid menurutku, menjadi filter untuk menghadang para pemain Spurs sebelum masuk ke lini pertahanan MU. Kobbie Mainoo pun demikian, di laga ini dia menjadi pemain yang paling banyak melakukan tackle. Ini kan sangat layak untuk diapresiasi. Dan perasaan-perasaan seperti ini tuh yang sangat kita rindukan teman-teman. 4 pertandingan tanpa kekalahan. Kapan lagi ini sudah melampaui rekor Ruben Amorim. Amorim kan maksimal 3 kemenangan beruntun. Tapi kalau Carrick ini bisa meraih 4 kemenangan beruntun, tinggal 1 kemenangan lawan West Ham. Potong rambut itu konten kreator yang dia akan memenuhi nazarnya lah. Kita semua pasti senang teman-teman. Terus kalau kita lihat di lini serang, ya Bruno Fernandes kembali menunjukkan kualitasnya. Sebentar. Selanjutnya kalau kita lihat di lini serang, ya Bruno kembali menunjukkan kualitasnya. Ini haters Bruno ya, sorry to say ya, makin kepanasan gitu loh. Dia memberikan kontribusi 1 gol. Dan kalau kita lihat dari gol yang tercipta di laga ini, Bryan Mbeumo ya luar biasa lur. Kurang keren apa Mbeumo ini? Ini menurutku menjadi pembelian yang sangat sukses di musim ini ya, Bryan Mbeumo. Gacor parah. Dan aku lihat
gol pertama yang tercipta itu murni skema, teman-teman. Murni skema. Skema para pemain itu yang tidak terburu-buru dalam melakukan shot dan eksekusi yang sangat bagus dari Bryan Mbeumo. Keren. Nah, selanjutnya kalau kita melihat gol dari kedua Manchester United, itu kan juga skema, teman-teman. Lihat bagaimana caranya Diogo Dalot melakukan long ball, itu kan sebetulnya sudah siap disambut oleh Benjamin Sesko. Tapi ya, Bruno yang memiliki insting mencetak gol yang bagus juga bisa menjadi pemain alternatif apabila Sesko tidak bisa memaksimalkan peluang dengan baik. Akhirnya apa? Ketika jarak sepersekian senti ya, Sesko kan nggak nyampe itu sundulannya. Akhirnya apa? First touch dari Bruno Fernandes yang menyambut long ball dari Diogo Dalot. Akhirnya gol kedua pun tercipta. Luar biasa, teman-teman. Bahkan setelah 2 gol, itu para pemain MU masih tetap berusaha menciptakan peluang. Nggak mudah berpuas diri. Itulah yang sangat aku senangi dari laga ini. Bukan hanya laga ini ya, dari laga-laga sebelumnya. Sejak Michael Carrick menjadi pelatih interim, permainan menjadi lebih cair, lebih fluid. Para pemain juga secara chemistry lebih terlihat gitu loh. Nggak ada ego dari masing-masing pemain. Ya selain Ahmad ya, agak tetap kelihatan maruknya lah. Bahkan di luar 2 gol yang tercipta ya, ada beberapa gol yang dianulir karena offside. Dari Matheus Cunha, dari Amad Diallo, itu kan kalau nggak dianulir bisa 3-0, 4-0. Tapi terlepas hal itu semua, menurutku ini hasil positif yang sangat bagus. Ujian terakhir saat melawan West Ham. Kalau misalkan 5 pertandingan bisa dimenangkan secara berturut-turut, ya menurutku peluang untuk mempermanenkan Michael Carrick semakin terbuka. Nah, tinggal bagaimana para pemain ini tetap menjaga kebugaran tubuhnya karena masih ada beberapa laga tersisa sampai akhir musim. Dan selain itu, kalau misalkan ya kemenangan ini bisa diraih secara beruntun di setiap pekan, tidak menutup kemungkinan finish ketiga besar, bahkan 2 besar atau gelar trofi Premier League berhasil didapatkan atau berpeluang lebih besar bagi Manchester United. Ya nggak ada salahnya lah kita berharap bisa memiliki peluang lebih besar untuk meraih trofi EPL. Tapi itu nggak usah diharapkan secara berlebihan. Yang penting konsisten dulu meraih kemenangan dan berharap tim lain tidak bisa meraih kemenangan. Terutama Aston Villa, Manchester City, Arsenal, nggak apa-apa kalah aja. Yang penting King MU meraih kemenangan secara konsisten di tiap pekan. Oke? GGMU. 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 Nah, asik sendiri, nggak apa-apa. Oke, mungkin itu dulu review singkat dari hasil pertandingan antara Manchester United melawan Tottenham Hotspur. Kalau teman-teman ada opini lain langsung tulis saja di kolom komentar, kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam GGMU. Gimana? GGMU. Dalam. GGMU. Dalam. Gak salah. GGMU. GGMU. Nah, itu GGMU. GGMU. GGMU.